Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafif dari program studi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di video kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi vintage di Indonesia, yaitu Dana. Oke, saya akan bedah fitur-fitur apa aja sih yang ada di Dana ini. Oke, dari fitur utamanya aja ini kita udah buat bayar-bayar Dana nih. Kita bisa scan QRIS dari Dana, kemudian isi saldo, bisa dari transfer bank dan juga agen-agen terdekat seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan Lawson, dan juga Pegadaian. Kita bisa isi saldo Dana lewat situ. Oke, kemudian selanjutnya fitur-fiturnya mungkin ya. Oke, fitur Dana ini banyak banget ya, fitur-fitur yang disediakan oleh Dana. Dari kebutuhan harian, transfer, tagihan, layanan pemerintah, hiburan, keuangan, layanan seluler, asuransi pribadi, donasi, transportasi, dan juga untuk belanja. Oke, mungkin saya nggak bakal bahas semuanya ya. Mungkin bakal saya bahas yang mungkin saya gunain aja di sini. Ada kirim ke e-wallet. Di sini kita bisa top up e-wallet dari aplikasi Dana ya. Nah, di sini ada menyediakan layanan kirim ke e-wallet, yaitu ada Astra Pay, GoPay, Isaku, OVO, dan juga Shopee Pay. Oke, kita contohin aja salah satunya nih. Misal kita isi GoPay ya. Oke, kita masukin aja nominal top up-nya ini sebesar 50.000. Oke, di sini biasanya dikenakan biaya admin sebesar Rp1.000 ya, dari Dana ke GoPay. Oke, selanjutnya ada uang elektronik. Di sini kita bisa top up uang elektronik kita di sini di aplikasi Dana ini. Ini ada Mandiri e-money, dan juga BRI itu dari Brizi. Selanjutnya ada Dana Kaget. Ini biasanya sering banget digunain nih buat bagi-bagi THR mungkin ya. Ini sering banget. Kita bisa pilih jenis amplopnya. Oke, di sini kita masukkan nama pengirimnya dari siapa. Ini kena amplop selamat ulang tahun ya. Nah, kita bisa kirim jumlah nominalnya berapa, dan juga kita bisa kirim secara acak maupun kirim secara rata. Nah, ini kita bisa masukin jumlah orang yang jumlah penerimanya mau berapa orang gitu. Jumlah acak tiap pemenang akan mendapatkan jumlah yang berbeda. Kalau jumlah rata pastinya akan disamaratakan gitu. Oke, itu fitur dari Dana Kaget ya. Nah, selanjutnya ada fitur tarik saldo. Nah, kita bisa menarik saldo yang ada di Dana kita kita bisa narik uang yang ada di saldo Dana kita gitu. Jadi uangnya berbentuk fisik. Oke, kita bisa tarik melalui via ATM, itu ada Bank Sentral Asia atau BCA. Kita bisa tarik juga melalui Alfamart dan juga Pegadaian. Nah, ini ada pilih jumlah nominalnya 100.000, 200.000, 300. Oke, di sini biaya adminnya terbilang cukup besar ya, sebesar Rp4.500. Oke, fitur selanjutnya itu ada kirim ke bank. Nah, biasanya kita suka mindahin saldo kita nih dari Dana ke bank konvensional yang kita miliki ya. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur bank konvensional ini.
menggunakan fitur kirim ke bank ini. Oke, selanjutnya itu banyak banget ya. Ada biasanya nih anak kos suka ngisi token di sini nih di Dana. Nah, kita tinggal masukin nomor meter atau ID pelanggan dari tokennya itu. Oke, di sini kita isi list token juga bisa, mungkin bayar PDAM, air, BRS Samsat. Di sini juga terhubung dengan aplikasi Signal ya. Di sini ada BPJS juga bisa. Oke, di sini banyak banget ya. Kemudian layanan pemerintahan seperti PBB, PBBDIY, pajak daerah, bisa bayar SIM juga, paspor, SBN, dan juga tilang juga bisa melalui aplikasi Dana. Dan kemudian hiburan juga banyak nih, ada voucher digital, ada games Google Play. Buat yang suka nonton ini bisa bayar Tix ID. Buat yang suka nonton film mungkin di rumah bisa pakai video, bisa bayar melalui aplikasi Dana ini. Oke, selanjutnya fitur keuangan nih. Keuangan ini ada emas, dana bisnis. Nah, dana bisnis ini biasanya yang punya toko konvensional ini dia bisa buka dana bisnis ini, karena dia juga bisa ngebuat QRI sendiri di aplikasi Dana ini. Jadi bisa menggunakan metode pembayaran melalui QRIS gitu. Kita bisa masukin nama tokonya, pilih jenisnya toko online ataupun toko konvensional. Nah, semisal kita buka toko konvensional dan juga toko online itu semisal di Shopee Food atau GrabFood, GoFood, itu biasanya ngebuka di Dana bisnis ini. Oke, keluar. Oke, fitur selanjutnya ini ada Dana Goals. Kita bisa wujudkan impian kita, semisal kita mau untuk beli apa, semisal untuk beli gadget mungkin ya, kita bisa gunakan fitur Dana Goals ini. Nah, di Dana Goals ini juga jumlah maksimum yang bisa kita beli itu sebesar 16 juta. Jadi nggak bisa lebih dari 16 juta. Oke, lagi sini family account juga, mungkin terhubung aplikasi Dana yang terhubung ke rekening keluarga ya. Di sini ada family account, terus ada ini paling banyak digunakan juga sih, top up pulsa dan juga data. Nah, di sini di aplikasi Dana ini terbilang murah ya, karena hanya terkena potongan itu biaya admin sebesar Rp1.000. Di sini kurang dari 1.000 kan, 990. Dan juga kalau top up lebih dari 50.000, di sini tidak dikenakan biaya admin ya. Di sini contohnya 75.000, dia bayarnya 75.000 saja, jadi nggak ada biaya adminnya. Mas 150.000 juga terkena potongan nih, Rp500, jadi sebesar 149.500. Oke, kita bisa isi data juga di sini ya. Oke, itu untuk isi pulsa dan juga data. Kemudian ada asuransi pribadi juga kayak BPJS Kesehatan, lalu donasi juga ada, transportasi seperti bayar parkir juga ada. Kemudian belanja ini dia bekerja sama di aplikasi Lazada. Oke, banyak banget ya. Oke, selanjutnya ini ada, itu dia sih fitur-fitur dari aplikasi Dana. Ini ada juga aktivitas, ini riwayat transaksi sih, implementasi gitu, apa aja yang kita dilakuin di Dana. Dan dompet. Ini juga ini profil dari Dana, di sini ada
dana bisnis dan juga dana personal. Oke, mungkin sekian ya review dari aplikasi vintage yaitu Dana. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.